Gimana kalau kita bikin di Metro TV aja? Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Hotman Paris rela keluarkan uang untuk Baradae, kita jemput di penjara. Bahkan katanya ada mau pertunangan ya, benar nggak? Bener nggak itu nanti Iya. kita tanya tuh gimana Bu Sebenarnya Ina? sudah mau rencana mereka mau menikah tahun ini. Di Manado. Iya di Manado. Wah, Tapi jadi karena tertunda karena masalah ini, jadi untuk gimana kalau kita bikin di Metro TV aja? kita jemput dari penjara pas hari itu langsung. Siapa yang bayarin Hotman Paris? Ya, nggak apa-apa. Habis banyak nggak bisa. Gimana kalau kita bikin di Metro TV aja? kita jemput dari penjara pas hari itu langsung. Siapa yang bayarin Hotman Paris? Ya, nggak apa-apa. Habis banyak nggak bisa bayarin orang Nggak kecil. apa-apa. iya nggak bisa bayar. Jadi kan? Jadi, Bayarin. Awas kalau nggak Bu, Bapak tenang. Kita ramaikan di Metro TV yang bayarin Hotman Paris. ya aku yang bayarin. Ya. Aduh, jadi bikin perjanjian di sini ya. Nanti Ya. kita cari sponsornya dulu. Terus dia bilang kasihan mama papa kalau dia dipecat gitu kan. Terus kasihan kita batal nikah. Sudah ada rencana mau menikah memang? Ya udah ada rencana. Itu baru rencana. Kalau kamu jujur saya nggak bakal ninggalin gitu kan. Biar kasih semangat lah gitu kan. Biar nggak apa-apa gitu. Mau apapun kamu ketika kamu jujur kita nggak bakal ninggalin gitu kan. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Eliezer akhirnya divonis ringan oleh hakim. Pengacara Hotman Paris siap keluarkan uang untuk Baradae itu. Diketahui imbas terseret kasus pembunuhan Brigadir J, rencana pernikahan Richard Eliezer dengan kekasihnya, Ling Ling, harus tertunda. Ya, Richard Eliezer harus mendekam di penjara imbas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Rencananya Baradae akan menikah di Manado pada tahun ini. Namun sayang, rencana itu harus tertunda. Kabar tertundanya pernikahan Baradae rupanya sampai ke telinga Hotman Paris. Bah prihatin, Hotman Paris mengaku ingin membiayai pernikahan Baradae dengan Ling Ling. Hal itu disampaikan Hotman Paris langsung kepada ibunda Baradae, Rinneke Alma Pudihang. Saat itu, Hotman menjadi host di salah satu acara TV. Pasalnya, Hotman Paris menanyakan soal hubungan asmara Baradae dengan Ling Ling. Katanya mau bertunangan, bener nggak itu? Tanya Hotman Paris. Ibunda Baradae lantas menjelaskan bahwa sang anak sudah bertunangan dan bahkan akan melangsungkan pernikahan. Namun, ditunda karena Baradae mendekam dalam penjara kasus pembunuhan Brigadir J. Sebenarnya rencana mereka mau menikah tahun ini di Manado, tapi tertunda karena masalah ini, ungkap ibunda Baradae. Mendengar itu, Hotman lantas belak-belakan mengaku siap membiayai pernikahan tersebut. Gimana kalau kita bikin di Metro TV aja? Kita jemput dari penjara pas hari itu, ya nggak apa-apa aku yang bayarin. Jelas Hotman. Mendengar hal tersebut, Ibu Richard dan beberapa orang yang berada di lokasi langsung tertawa. Mereka memegang perkataan Hotman untuk dibuktikan nanti. Seperti diketahui, Richard Eliezer telah memiliki kekasih yang bernama Duce Maria Angelina Kritanto atau yang akrab disapa Ling Ling. Keduanya sudah bertunangan dan akan merencanakan pernikahannya pada tahun ini 2023. Namun tertunda karena Baradae terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Baradae divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vonis itu diketahui jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang menuntut Richard dihukum 12 tahun penjara. Hukuman yang diterima Baradae ini lebih ringan dibandingkan hukuman Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Diketahui Ferdy Sambo divonis hukuman mati, lalu Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Sementara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal masing-masing dijatuhi hukuman 15 tahun dan 13 tahun penjara. Hotman Paris soal vonis mati Ferdy Sambo tajam menusuk. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 13 Februari. Vonis mati ini mendapat perhatian dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman menyoroti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang akan diberlakukan pada 2026 mendatang. Pada pasal 100 KUHP baru tentang pidana mati menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Pasalnya, hukuman mati bisa saja tidak dijalankan jika terdakwa dalam 10 tahun tersebut menunjukkan sikap positif atau berkelakuan baik. Hotman terlihat kurang setuju dengan isi pasal KUHP yang baru direvisi itu. Gue pusing, nalar hukumnya di mana? Orang yang membuat undang-undang. Di pasal 100 disebutkan seorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum, harus dikasih kesempatan 10 tahun, kata Hotman. Hotman menilai dengan revisi aturan tersebut akan berdampak pada harga surat berkelakuan baik akan semakin mahal. Adapun surat ini dikeluarkan oleh kepala lapas, menurutnya siapapun yang mendapat hukuman mati akan rela membayar mahal daripada harus dieksekusi mati. Dia mempertanyakan apa artinya dilakukan persidangan dengan vonis hukuman tersebut jika hukuman tetap bisa dijalankan. Pernyataan pengacara tersohor ini menuai beragam reaksi dari netizen, beragam komentar kemudian dilontarkan. Makanya tidak kaget kalau hakim berani vonis berat di awal karena sudah berbisik untuk menenangkan gejolak masyarakat saja, masih bisa diatur kalau waktu banding masih ramai, ya nanti di PK, tulis akun netizen. Pantesan gak ada sedih-sedihnya si FS, raut mukanya gak kelihatan meneteskan air mata. Ternyata ini alasannya dia tenang saat mendengar divonis hukuman mati. Ampun Wakanda, tulis lainnya. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo baru saja dijatuhi vonis mati atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Di tengah ramai vonis tersebut mencuat kembali pernyataan Hotman Paris terkait hukuman mati berdasar KUHP yang baru. Ketua Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santosa beberapa waktu lalu baru saja menjatuhkan vonis mati terhadap Verdi Sambo. Verdi Sambo dijatuhi hukuman mati setelah secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J. Di tengah ramainya pembicaraan mengenai vonis mati Verdi Sambo, video singkat ketika Hotman Paris membahas perihal hukuman mati yang tak langsung dieksekusi tapi diberi kesempatan 10 tahun untuk berkelakuan baik. Salah satunya video tersebut diunggah oleh akun @motivasipendek8. Dalam video itu, Hotman Paris tengah berbicara dalam konteks merespon draft Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Di video itu, ia mempertanyakan soal ketentuan hukuman mati yang diatur di dalam pasal 100. Ia menilai ketentuan hukuman mati yang mesti diberikan dengan masa percobaan 10 tahun. Aturan ini menurutnya sangat rentan dengan praktik suap antara narapidana dengan kepala lembaga permasyarakatan. Saya baca KUHP yang baru ini pusing, nalar hukumnya di mana ini yang buat undang-undang. Dalam pasal 100 ini disebutkan seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati. Harus dikasih kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat kelakuan baik dari kepala lantas penjara. Orang akan mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat itu. Demikian ungkapnya.